Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Falevi dari jurusan Pendidikan Ekonomi, yaitu dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Ilmu Pendidikan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD, yaitu menjelaskan tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini istilah prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, adapun prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Yaitu berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Yang pertama ada prinsip perumusan tujuan, yaitu setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Nah, sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi ini harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, itu berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum, yaitu ada prinsip pembagian kerja untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja ya, ataupun pembagian tugas juga ya, untuk bertujuan agar setiap anggota dari organisasi tersebut mengetahui tugasnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Nah, di sini dalam menjalankan kegiatan organisasi tersebut, suatu unit harus diberi kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang selanjutnya ada prinsip tingkat pengawasan, yaitu untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi tersebut. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi ini tidak maksimal atau kurang maksimal. Selanjutnya ada prinsip rentang manajemen, yaitu dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin ini dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Selanjutnya yaitu prinsip kesatuan perintah. Nah, di mana dalam menjalankan sebuah organisasi tersebut, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Seperti halnya dalam pekerjaan, ada pegawai dan juga ada atasan atau bos. Nah, dari bos tersebutlah kita menerima perintah, dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita, seperti berhasilkah atau ada kendalakah, gitu kita lapor kepada atasan. Adapun di sini prinsip organisasi menurut para ahli. Nah, banyak ahli yang berupaya mengusulkan prinsip-prinsip organisasinya. Prinsip-prinsip tersebut terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Beberapa pendapat yang dimaksud antara lain yaitu prinsip menurut Henry Fayol, sebagaimana dikutip oleh Huss dan Bowditch 1977. Fayol mengemukakan 14 prinsip organisasi, yaitu yang pertama pembagian kerja atau division of work, yang kedua itu ada wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga ada kesatuan perintah, yang keempat disiplin, yang kelima kesatuan arah, dan yang keenam kepentingan individu di bawah kepentingan umum, yang ketujuh gaji pegawai, yang kedelapan sentralisasi, yang kesembilan saluran jenjang, yang 10 ketertiban, yang 11 keadilan, dan 12 itu kestabilan masa kerja pegawai, dan 13 inisiatif, dan yang terakhir yang ke-14 yaitu kesatuan jiwa korps.
Selanjutnya ada prinsip dari L.P. Alford dan Russell Beatty, yaitu dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management. Mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi. Nah, yang pertama itu ada prinsip tujuan, yang kedua ada prinsip wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga prinsip wewenang pokok, dan yang keempat prinsip penugasan kewajiban, yang kelima prinsip definisi, yang keenam prinsip kesamaan, dan yang ketujuh prinsip efektivitas organisasi. Dan yang terakhir ada menurut para ahli ada Andy G. Hodge, dalam bukunya yang berjudul Management Principle Problem. Hodge mengemukakan prinsip organisasi yang justru jauh lebih banyak, yakni ada 20. Jadi Andy G. Hodge ini mengemukakan yakni 20, lebih banyak dari yang lain. Di antaranya yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua analisis, yang ketiga penyusunan fungsi, yang keempat kesamaan, yang kelima koordinasi, yang keenam komunikasi, dan yang ketujuh penyusunan jenjang, yang kedelapan kontrol, yang kesembilan rentangan kontrol, yang kesepuluh asas pengecualian, yang ke-11 pelimpahan, ke-12 yaitu staff. Selanjutnya yang ke-13 wewenang dan tanggung jawab, yang ke-14 yaitu kesederhanaan, yang ke-15 adalah standarisasi, dan yang ke-16 yaitu spesialisasi, yang ke-17 keberlangsungan, yang ke-18 fleksibilitas, yang ke-19 keseimbangan, dan yang ke-20 itu hubungan langsung. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.